Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala ana wala antum abidun ma a'budu fakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa amma as-sa'ila fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha besar Allah bagi segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada sore hari ini dengan nikmat sehat yang masih diberikannya. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang bersedekah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di bulan yang berkah ini. Dalam bulan yang berkah, dianjurkan untuk berbagi kepada orang lain. Kemudian, kenapa kita harus berbagi kepada fakir miskin?
Kenapa kita harus berbagi kepada kaum duafa? Kenapa kita harus berinfak dan bersedekah? Kenapa kita harus berzakat? Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam Islam menganjurkan bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya harta kita. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam surah ini ditegaskan bahwa di dalam harta kita terdapat hak orang lain. Maka kita harus sadar dan mau bersedekah, infak, dan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naqasat sadaqatum min malin," yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Terbukti yang sedekah menjadi profesor, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi sultan. Dengan cara apa? Yang punya jabatan bisa memberikan pekerjaan, yang punya ilmu bisa memberikan pengajaran dan pendidikan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita bersama-sama belajar sejak dini manfaat dari sedekah, yaitu bisa memperbanyak rizki, memperpanjang umur, dan silaturahmi. Kita mulai belajar dengan menyisihkan uang jajan kita, contohnya dengan Jumat beramal. Menjadi pribadi yang baik, membanggakan, insya Allah selalu memberikan rahmat untuk kita semua dengan bersedekah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang lafal-lafal niat zakat fitrah atau doa-doa untuk bayar zakat fitrah. Seperti apa? Nanti kita akan bahas pada pertemuan kultum hari ini. Sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara bayar zakat, maka kita harus mengetahui bahwa seluruh amal ibadah harus melibatkan niat. Bukan hanya ibadah wajib, tapi juga ibadah sunnah. Niat merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya suatu amalan. Tak terkecuali pada pelaksanaan zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, merdeka atau hamba sahaya. Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan, ada 3 kondisi yang membuat orang wajib membayar zakat. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang beragama Islam harus wajib bayar zakat. Kedua, menjumpai waktu wajibnya zakat, yakni akhir bagian dari Ramadan dan awal bagian dari Syawal. Orang yang meninggal sebelum masuk 1 Syawal tak wajib zakat fitrah. Begitu pula bayi yang lahir setelah habis bulan Ramadan. Nah, itu tidak wajib bayar zakat. Jadi orang yang meninggal sebelum masuk 1 Syawal tidak wajib zakat fitrah.
ya. Begitu pula bayi yang baru lahir setelah habis bulan Ramadan. Ketiga, memiliki makanan pokok yang melebihi dari kebutuhan dan keluarganya pada saat hari raya atau malamnya. Itu adalah ketiga kondisi yang membuat orang wajib membayar zakat. Meski wajib mengeluarkan zakat, tak semua wajib menanggung sendiri beban kewajiban itu. Si A misalnya yang bertanggung jawab atas nafkah si B, wajib mengeluarkan zakat untuk si B. Misalnya seorang ayah wajib menanggung zakat fitrah anak-anak yang menjadi tanggungan nafkahnya. Kembali ke soal niat. Dalam konteks zakat fitrah, niat lebih dibutuhkan ketimbang ijab qabul, sebab zakat bukan praktik transaksi akad selayaknya jual beli atau sewa menyewa. Zakat adalah pemberian searah dari orang yang wajib kepada orang yang berhak. Tak ada pula syarat si penerima memberi suatu manfaat kepada si pemberi atas dasar yang diterima itu. Karena itu niat dalam zakat fitrah adalah wajib, sementara ijab qabul tidak. Nah, niat adalah i'tiqad, tanpa ragu untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Meski niat adalah urusan hati, melafalkannya adalah sunnah untuk mampu menegaskan kepada hati ini untuk berniat. Talafuzu atau melafadzkannya, ya, untuk memantapkan i'tiqad sebagai wujud konkret, yaitu bacaan atau lafal. Nah, anak-anakku sekalian, niatnya bagaimana? Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Sekali lagi, untuk niat zakat fitrah diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah. Yang kedua, niat zakat fitrah untuk istri. Bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhu lillahi ta'ala. Ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Nah, sebutin namanya siapa? Fardhu lillahi ta'ala. Ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Sebutkan namanya, fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku. Nah, ini setelah itu disebut namanya siapa? Fardu karena Allah. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti. Siapa? Sebutin namanya, fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti. Sebutin dulu namanya, fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku. Sebutin namanya, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, misalnya langsung aja nih, untuk diri sendiri dan digabungkan untuk keluarga. Bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Nah, kalau kepanjangan langsung aja pakai bahasa Indonesia. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahkan menjadi tanggunganku, fardu karena Allah. Nah, itu secara tidak langsung sudah melibatkan semuanya yang dinafkahkannya. Misalnya anak, istri, dan lain sebagainya yang kita nafkahkan. Selanjutnya,
niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutkan namanya ya, fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk siapa? Ya, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, saat menerima zakat fitrah, seorang penerima disunahkan untuk mendoakan pemberi zakat dengan doa-doa yang baik. Contohnya, misalnya ada yang bayar zakat, si penerima jawab dengan ajarakumullah, ya, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Ulangi, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Anak-anakku sekalian, bahwasanya perlu dicatat bahwa sebagaimana tidak diwajibkan untuk melafadzkan menggunakan bahasa Arab ketika melafadzkan, ya, itu bukanlah keharusan. Seseorang bisa melafadzkan niat tersebut dengan bahasa lokal masing-masing, karena pada prinsipnya ialah hanya sarana bantu untuk memantapkan niat berzakat fitrah, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Yang paling pokok adalah terbesit dalam hatinya bahwa dia benar-benar bersengaja untuk menunaikan zakat. Jadi kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Saya niat berzakat atas nama ini dan keluarga saya ini lillahi ta'ala. Tapi sekarang di masjid-masjid sudah dibantu oleh panitia zakatnya. Nanti ada tulisannya. Nah, anakku sekalian, nanti tinggal dibaca. Jika tidak ada, bagaimana? Boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, itulah niat-niat melafalkan atau niat membayar zakat fitrah dan menerima zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar, yaitu anakku sekalian, bagaimana tata cara niat bayar zakat fitrah. Dan kita misalnya jadi panitia juga bisa, ya, mendoakan, ya, si penerima zakat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma nasina warzuqna tilawatahu ala alayli wa adrafan nahar waj'al